Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saya mengulang cerita tentang seorang oma umur 70-an lebih naik pesawat terbang. Lalu ketika sudah di angkasa, pesawat sudah terbang normal, tanda ikat pinggang boleh dilepas itu menyala. Lalu ibu itu dari dalam tasnya mengambil kitab suci, kemudian mulai membacanya. Sementara di sebelahnya seorang laki-laki parlente menegur oma itu, katanya, "Oma masih percaya dengan tulisan hayalan dalam buku itu?" Oma itu tersenyum lalu mengatakan, "Ini kitab suci saya dan saya rajin membaca karena lewat buku ini saya mengenal Tuhan saya, bagaimana Ia menyelamatkan saya dan apa yang harus saya lakukan supaya selamat." Lalu orang itu bilang lagi, "Itu kan cerita fiktif milik anak-anak. Bagaimana mungkin, siapa itu namanya yang ditelan ikan paus setelah 3 hari keluar lalu masih hidup?" Ibu itu bilang, "Yunus." "Ya itu kan bohong, bagaimana orang 3 hari di perut ikan nggak mati?" Gitulah. Lalu ibu itu kemudian bilang, "Tentang itu persisnya saya nggak tahu. Tapi nanti kalau saya mati masuk surga, saya akan cari Yunus. Lalu tanya sama dia apa yang kamu alami waktu di perut ikan." Lalu pemuda itu bilang, "Iya, kalau si Yunus masuk surga. Kalau dia masuk neraka gimana?" Lalu ibu itu bilang, "Kalau dia masuk neraka, itu bagian elu nanya sama dia." Gitulah katanya. Jadi dijamin bahwa ibu itu masuk surga dan pemuda tadi masuk neraka. Mungkin. Apa hubungan bacaan itu dengan cerita ini? Nggak ada ya. Saya hanya mau cerita aja karena ada ibu-ibu kita ini. Biasanya kalau hanya kami serius. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan Yesus menjawab sekaligus dua hal yang diajukan oleh
para murid kepadanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Pertanyaan ini mau menunjukkan bahwa pertama, murid-murid memang punya niat betul supaya nanti masuk surga. Tetapi yang kedua, mereka tetap berpikir nanti di surga siapa nih yang paling eng-eng begitulah ya. Sehingga mungkin bisa bersama Yesus duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri dan pokoknya punya jabatan tertentu di sana. Jadi tetap fokusnya adalah dirinya sendiri. Ya, siapa? Apakah saya paling besar dan seterusnya. Ada ambisi-ambisi juga walaupun sudah di surga. Lalu Yesus menjawab sekaligus dua hal itu. Dia mengatakan, "Sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Maksudnya, rubahlah, fokus hidup itu bukan dirimu. Ya, jadi ambisi-ambisi tentang siapa yang terbesar di surga itu tidak ada. Urusan ambisi, kuasa, keterkenalan, popularitas itu semua di bumi ini. Di surga nanti nggak ada lagi yang seperti itu. Maka bertobatlah dan jadilah seperti anak ini. Bukan menjadi kekanak-kanakan seperti bangsa Israel ketika dilepaskan dari perbudakan di Mesir oleh Tuhan melalui Musa, mereka merepet. Ya, seperti anak-anak, merepet, mengeluh, marah-marah, jengkel, ya, seperti itu. Itu kekanak-kanakan. Tapi yang dimaksudkan oleh Yesus adalah menjadi seperti anak-anak. Polos, sederhana, tergantung, lalu penuh kepercayaan kepada orang tuanya, kepada mereka yang lebih dewasa. Maka Tuhan mengatakan bahwa kalau tidak bertobat, kalau tidak berubah, masih tetap pada kedegilanmu, pada kekerasan hatimu, pada ambisi-ambisimu saja, pusat hidupmu hanya dirimu, pasti nggak masuk surga. Kemudian yang kedua, sedangkan barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini, rendah hati, percaya, polos, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan katanya, barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti itu dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku di surga. Zaman kita ini kita udah nggak terlalu pusing dengan malaikat-malaikat, apalagi malaikat pelindung kita. Padahal setiap hari, setiap saat malaikat pelindung menyertai kita. Hanya mungkin mereka banyak kecewanya, begitulah, dibanding senang, dibanding gembira. Karena mereka bilang, ayo kita ke kanan, kita ke kiri. Mereka bilang, ayo kita ke atas, kita ke bawah. Mereka bilang, ayo kita maju, kita mundur. Maka malaikat-malaikat itu kadang-kadang pasti lebih banyak kecewanya, hanya nggak marah, karena malaikat nggak bisa marah. Nanti kalau nggak percaya, tanya ya, kalau ketemu itu, kita begitu mati ketemu malaikat kita nanti di sana ya. Begitulah, mungkin udah lama malaikat kita ya tua-tua juga lah ya, udah ribuan tahun mereka bertugas itu. Tapi mudah-mudahan awet muda lah mereka. Lalu Yesus bersabda lagi, bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 di pegunungan lalu mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Tuhan tidak pernah menghendaki umatnya hilang satupun. Maka kalau sudah mulai belok, diperingatkan, dijewer sedikit, dicari dan diselamatkan. Beda dengan kita. Kalau kita cenderung untuk memihak yang mayoritas, ya kan? Soal benar apa tidak, bodo amat. Pokoknya kita ikut yang banyak, begitulah. Kalau banyak orang bilang A, berarti yang benar A.
Nah, sementara ada 1-2 orang mungkin yang terkucilkan karena konteks mayoritas itu. Lalu Tuhan mengajarkan tidak begitu. Kita tidak tergantung pada yang banyak, pada yang besar, pada yang mayoritas hanya supaya selamat di bumi ini, tapi kita tergantung pada kehendak Allah, pada kebenarannya, sekalipun mungkin jumlahnya kecil, sedikit, bahkan hampir punah. Tuhan bersama kita. Amin.